turunkan, ini turunan dari 1 adalah 0, turunan dari 2 eksponen X itu dirinya sendiri ya, 2 eksponen X, sehingga Anda punya dx-nya adalah du per 2 eksponen X. Anda substitusikan aja, sudah, ini eksponen X dibagi 2 eksponen X, hasilnya 1, sisa 1 per 2, integral 1 per U du. Ya, 1 per U tadi integralnya adalah ln mutlak U plus C1, jadi Anda kembalikan lagi U-nya adalah 1 plus 2E pangkat X, Anda mutlakkan. Ya. Anda sudah pernah iseng-iseng nggak gambar fungsi eksponen dan fungsi ln? Pernah belum? Coba. Anda praktikum pakai apa? Belum pernah nyoba bikin fungsi eksponen dan fungsi ln? Belum, Bu. Parabola aja, lingkaran mungkin iya ya. Lingkaran iya nggak? Ntar ya. Agak loading. Eksponen X. Nah, ini fungsi eksponen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi dia ini asimptotnya ya, asimptotnya. Kemudian memotong sumbu Y di X sama dengan 0 ya. Memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Terus dia ke atas ini. Ya, dia ke atas ini ya. Ini bentuk fungsi eksponen. Berarti fungsi eksponen ini kalau Anda perhatikan dari gambar, dia terdefinisi di semua X ya, di X anggota bilangan real. Jadi di negatif pun dia ada nilainya gitu ya. Terus nilainya semakin tinggi dengan menukik gitu ya. Ini lihat ya, Anda X-nya 3 aja nih, nilai Y-nya udah tinggi sekali di atas ya. Ini grafik bentuk eksponen. Kemudian kalau ln-nya, nah ini ln-nya yang merah ya. Ganti warna jadi biru. Ya, nah, ini zoom out. Nah, Anda perhatikan, ini tidak menyentuh ya. Dia seperti menyentuh, baik yang biru maupun yang hijau ini seperti menyentuh, padahal tidak. Padahal tidak, dia asimptot ya. Jadi kalau Anda zoom in sampai gede, sampai in banget gitu. Nah, dia kayak menyentuh tapi tidak. Dia tidak pernah menyentuh ya. Nah, nih. Anda kecil-kecilin juga nih. Dia nggak akan pernah menyentuh. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah Anda kenal pada waktu mata kuliah kalkulus elementer, ini kita intermezzo aja dulu ya, jalan-jalan dulu. Mata kuliah kalkulus elementer bahwa fungsi eksponen dan fungsi ln itu saling inverse ya, saling inverse. Jadi buktinya atau salah satu cirinya adalah grafiknya ini dia simetri ya, atau bercermin terhadap Y sama dengan X gitu. Nah, kalau fungsi eksponen X ini di asimptotnya sepanjang sumbu X gitu. Nah, grafiknya ln ini asimptotnya sepanjang sumbu Y.
Jadi kalau Anda perhatikan grafik yang warna biru ini, Anda tidak pernah mendapatkan nilai atau Anda tidak pernah mempunyai ln untuk nilai X yang negatif. X yang negatif kan ada di sini ya, di sisi kiri ya, sumbu Y. Dan tidak ada di sini, tidak ada ya. Tidak ada grafik biru di sebelah kiri sumbu Y. Jadi fungsi ln itu tidak terdefinisi untuk X yang negatif ya. Hanya untuk X yang positif. Kalau fungsi eksponen, iya terdefinisi untuk semua X gitu. Jadi fungsi ln itu hanya terdefinisi untuk X yang negatif. Itulah mengapa ketika di sini, ini pakai mutlak. Supaya mencegah nilai atau supaya menjamin nilai ln ini ada. Ya, jadi karena fungsi ln itu hanya terdefinisi untuk X yang positif ya. Jadi untuk menjamin nilainya ada, si U-nya dikasih tanda mutlak. Jadi ln mutlak U gitu ya. Terus U-nya di sini saya ganti jadi 1 plus 2 eksponen X gitu. Ya, intermezzo aja jalan-jalan supaya Anda, ya mudah-mudahan sih Anda sudah tahu kenapa harus pakai mutlak, tapi kalau belum tahu ya penjelasannya itu yang tadi ya, via grafik saja biar lebih mudah. Kemudian ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini integralnya tentu ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana caranya menyelesaikan integral tentu. Nah ini fungsinya fungsi trigonometri. Di sini Anda lihat di bawah permisalan tidak berhasil. Jadi ada kalanya ketika Anda menggunakan fungsi substitusi, itu Anda gagal memisalkan gitu ya. Ini seperti inilah contohnya ya. Melihat bentuk integral ini secara intuitif, saya ambil yang kompleks aja deh, saya turunin. Kan tadi Bu Yuki bilang ambil yang kompleks kalau mau dimisalkan. Oke, di sini saya juga ambil yang kompleks gitu. Karena harapannya ketika diturunkan ini satu turunannya adalah 0.